Bab 221, Sundere mengikuti Yan Lingji. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Namun, Tuan, saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya menangkap Flame Lingji di dimensi yang berbeda. Namun Shiranui Mai telah diciptakan. Sistem menjawab, apa maksud Anda? Chukin bertanya sedikit terkejut. Pengikut yang diciptakan oleh sistem, semakin lama diciptakan, semakin kuat pula ia, dan akan setara dengan level tuan rumah. Jika Shiranui Wu dipanggil sekarang, ia adalah level 94 yang bergelar Douro, tetapi jika tuan rumah menjadi dewa dan kemudian dipanggil, maka Shiranui Dance adalah dewa. Sistem menjawab, bisa seperti ini. Chukin mengangkat alisnya dan berhenti sejenak, kalau begitu panggil Yan Lingji terlebih dahulu. Memanggil dua wanita cantik yang tak tertandingi sekaligus, Chu dan Qin juga tidak tahan. Terlebih lagi, ketika ia menjadi dewa, ia akan langsung mendapatkan pengikut dewa. Apakah ini buruk? Oke, Flame Lingji, penangkapan telah selesai, sekarang kekuatan pertempuran seimbang. 1%, 2%, 3%, 99%, 100%. Kekuatan pertempuran sudah berakhir. Saat suara sistem itu jatuh, api terbentuk di depan Chukin, dan garis luar yang indah menjulang di dalam api itu. Pada akhirnya, garis luar dalam api itu sepenuhnya terwujud, dan dia berubah menjadi seorang wanita dengan wajah yang berkembang dan gambar yang indah. Dia memiliki sutra hitam 3000 yang lembut, di bawah rambut hitamnya, adalah wajah yang sangat cantik, tanpa cacat, alis yang menjuntai seperti pohon willow, mata dan feng yang besar dan berkilau, dan bibir merah yang sedikit berkilau, wajah yang putih dan bening, membentuk wajah cantik yang tidak pernah lelah. Dapat disimpulkan dalam 8 kata, kelembutan seperti air, gairah seperti api. Jika wajahnya adalah kelembutan seperti air seperti itu, maka sosoknya seperti gairah seperti panas. Pada saat ini, seluruh tubuh wanita itu telanjang, dengan pinggang seperti ular air, pinggul seperti buah persik, dan dada yang bangga, bahkan itu, disajikan dengan sempurna di depan Chukin. Satu-satunya hal yang ditutupi adalah rambut hitamnya menutupi bagian utama dadanya. Wanita cantik seperti itu berdiri di depan Chukin, yang telah membaca banyak wanita, dan pada saat ini, dia merasakan semacam mulut kering. Anda adalah Yan Lingji. Mata Chukin berbinar. Ini aku, Tuan. Yan Lingji menutupi setengah wajahnya dengan jari-jarinya yang indah, dan tersenyum menawan. Chukin tersenyum ringan ketika mendengar kata-kata itu, dan berjalan di depan Yan Lingji. Mengapa kamu tidak mengenakan pakaian? Chukin menatap Yan Lingji dan tersenyum sedikit. Tuan berpikir, mengapa saya tidak memakainya? Mata Yan Lingji yang besar dan cerah berkedip. Chukin segera mengerti apa yang dimaksud Yan Lingji. Yang terakhir adalah merayunya. Jika Chukin dapat menanggung ini, apakah dia masih Chukin? Jadi Chukin mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh sebagian wajah Yan Lingji. Namun, kemudian, sebuah pemandangan tak terduga muncul di hadapan Chukin. Aku melihat Yan Lingji mengangkat jari-jarinya yang ramping, dan menamparkan wajah Chukin dengan ringan. Untungnya, Chukin menghindari pukulan Yan Lingji tepat waktu, dan kemudian sedikit terkejut, Yan Lingji, apa yang kamu lakukan? Tuan, jika kamu ingin menyentuhku, kamu bisa. Yan Lingji tersenyum menawan, menangkan aku, lakukan apapun yang kamu inginkan. Begitu suara itu jatuh, Yan Lingji mengenakan gaun biru berdada terbuka di tubuhnya. Rok panjang itu mirip dengan Sudaji, dengan dada yang benar-benar terbuka di bagian atas dan seperti Chongsam di bagian bawah. Ada dua celah yang sangat lebar di sisi kiri dan kanan. Di celah itu, dua kaki indah dalam sutra hitam menjulang. Jika Yan Lingji adalah tipe kecantikan yang tidak tersamarkan tadi, maka itu adalah tipe kecantikan yang tidak tahu malu yang masih memeluk pipa. Sistem, apa yang terjadi? Chukin mengerutkan kening. Seperti Sudaji, Azure Dragon, dan Sword Fiery, mereka semua sangat menyukai Chu dan Qin, dan memeluk mereka, tetapi Flaming Fiery di depan mereka tampak sedikit berbeda. Begitulah Yan Lingji. Sistem menjelaskan, kecuali sistem dapat mengalahkan Yan Lingji, Anda tidak dapat menyentuh tubuhnya kecuali untuk mendorongnya. Sistem menjelaskan, ngomong-ngomong, kekuatan tempur Yan Lingji telah diseimbangkan dengan Peerless Dowo, yang sedikit lebih kuat dari Daji dalam bentuk normal, dan lebih lemah dari Demon Fox Daji. Sistem menambahkan, Yidididi yang kuat.
Chukin terkejut sejenak, dan pada saat ini, lampu merah di depannya sudah menyala. Dia melihat bahwa kaki Yan Lingji berwarna 3 hitam dan 6 merah, dan 9 cincin roh berkedip-kedip. Pada saat yang sama, di belakangnya ada sekelompok api yang sangat menyala. Dalam api itu, siluet seorang wanita dapat terlihat. Itu adalah sistem jiwa bela diri yang dianugerahkan kepada Yan Lingji, Qi Yan Senji. Tuan, apakah Anda siap? Yan Lingji menatap Chukin dan melanjutkan dengan senyum menawan. Peerless Douluo, Chukin tersenyum tipis. Yan Lingji, berlututlah. Han Lingji, lihat Tuan. Mendengar ini, Yan Lingji segera berlutut di depan Chukin, karena sistem telah mengatakan bahwa selama dia tidak menyentuh Yan Lingji, yang terakhir akan mendorongnya sesuka hati. Baiklah, Yan Lingji, aku perintahkan kamu untuk tidak bergerak. Chukin melanjutkan. Baik, Tuan, kata Yan Lingji dengan patuh. Hah, curang, Tuan. Melihat pemandangan ini, sistem bersenandung. Ini adalah celah dalam sistem, aku tidak curang. Chukin tersenyum penuh kemenangan, berjalan di depan Yan Lingji, telapak tangannya masuk dalam ke dada Yan Lingji yang terbuka. Namun, pada saat berikutnya, bola api melesat keluar langsung dari pupil Yan Lingji, karena reaksi naluriah, Chukin segera memiringkan kepalanya. Han Lingji, kamu, pupil mata Chukin sedikit mengecil. Maaf, Tuan, jika Anda ingin menyentuhku, Anda tetap harus memukulku. Yan Lingji, tidak menggunakan tangan Anda. Yan Lingji balas tersenyum. Mata juga tidak bisa digunakan. Kekuatan jiwa tidak diperbolehkan. Chukin melanjutkan. Yan Lingji mendengar kata-kata itu, nyala api di matanya yang indah menghilang, dan cincin roh di bawah kakinya menghilang seketika. Seketika, Chukin terus mengulurkan tangannya dan menyentuh Yan Lingji. Namun, ketika telapak tangan Chukin hendak menyentuh Yan Lingji, yang terakhir telah menghilang. Tuan, ini bukan kekuatan jiwa, ini kekuatan internal, saya juga belum bergerak. Yan Lingji menjawab, Anda juga memiliki kekuatan internal. Chukin mengerutkan kening. Yah, tapi kekuatan internal Yan Lingji tidak kuat. Yan Lingji menjawab, itu saja. Sudut mulut Chukin terangkat, lalu berubah menjadi kilatan petir, dan dia mengejar Yan Lingji, lalu memeluk bagian belakang kepalanya dengan telapak tangannya, dan melemparkannya ke tanah. Han Lingji, sekarang, biarkan aku melihat bagaimana kau berlari. Chukin tersenyum. Akhirnya, kali ini Chukin mendapatkan keinginannya dan menyentuh tubuh Yan Lingji, dan telapak tangannya masuk jauh ke dalam pakaiannya. Chukin menemukan bahwa tubuh Yan Lingji begitu sejuk dan menyegarkan, terutama beberapa bagiannya sehalus buah leci. Chukin, ketika dia akan mengambil langkah selanjutnya, mengetuk pintu. Saudara Chukin, apakah Anda di dalam? Kiwer, Chukin berkata dengan sedikit terkejut, ups, aku berjanji untuk memberi hadiah kepada Kiwer dan yang lainnya sebelumnya. Han Lingji, kamu kembali dulu. Malam ini, aku akan memberimu pelajaran. Chukin tersenyum. Dia bukan tipe orang yang menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama. Kemudian, setelah Yan Lingji kembali ke tubuhnya, Chukin membuka pintu, dan Wang Qiwer berdiri di luar pintu seperti yang diharapkan. Saudara Chukin, apa yang kamu lakukan? Melihat gerakan Chukin menarik celananya, Wang Qiwer sedikit penasaran, tetapi sangat lembut. Tidak, Qiwer, aku sedikit lelah, dan aku akan tidur. Jawab Chukin. Baiklah, kakak Chukin pasti sangat lelah selama ini. Apakah Qiwer mengganggumu? Kalau begitu Qiwer harus pergi dulu. Wang Qiwer meminta maaf sedikit. Petik 2. Lalu kenapa? Chukin berkata sambil tersenyum, lagi pula, tidur dengan dua orang lebih baik daripada sendiri, bukankah lebih baik? Benarkah? Wang Qiwer begitu gembira saat mendengar kata-kata itu, dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Chukin. Tentu saja, Chukin membelai rambut halus Wang Qiwer. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Setelah berbicara, Wang Qiwer berjalan ke tempat tidur dan segera berbaring di tempat tidur, mengangkat pantatnya yang menggoda. Wang Qiwer sendiri memiliki lekuk tubuh yang sempurna, dan postur ini membuat pupil Chukin mandek. Namun segera, Chukin berjalan ke Wang Qiwer, mengikuti pantatnya, dan meremasnya dengan keras. Bagaimana ini bisa terjadi, dasar idiot kecil? Ziji yang mengajarimu ini. Wang Qiwer adalah orang yang jujur, dan mengakui dengan murah hati. Qiwer, jangan bicara omong kosong, kapan aku mengajarimu? Pada saat ini, suara Ziji terdengar.
Pada saat ini, Chukin lupa menutup pintu, dan Ziji melangkah masuk. Ziji, mengapa kamu di sini? Chukin sedikit terkejut. Xiao Hu dan Yan Yu mengobrol dengan sangat gembira. Tidak ada yang terjadi padaku, aku hanya ingin datang dan melihatmu. Tanpa diduga, Ziji satu menutup pintu, berjalan ke Wang Qiwer, dan menembak dengan keras. Setelah Wang Qiwer mengangkat pinggulnya, aku tidak menyangka bahwa aku hampir dijebak olehmu, gadis kecil. Ah yo, Wang Qiwer merasakan sakit dari pinggulnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, kakak Ziji, kamu sangat kejam. Jika kamu tidak kejam, bagaimana kamu bisa mendapatkan lebih banyak perhatian? Dengan itu, Ziji berpose sama seperti Wang Qiwer. Sejujurnya, bentuk tubuh Ziji jauh lebih baik daripada Wang Qiwer, dan detak jantung Chukin tiba-tiba sedikit meningkat. Pada saat ini, Ziji tersenyum dan langsung melepas rok Chongsam, memperlihatkan bentuk tubuh yang bulat. Melihat pemandangan ini, jika Chukin bisa menahannya, apakah dia akan menjadi seorang pria? Jadi Chukin langsung menanggalkan pakaiannya. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Di tengah malam, Ziji dan Wang Qiwer berbaring di tempat tidur dengan lembut. Chukin mengenakan pakaiannya dengan cerdas. Chukin hari ini bukan lagi yang asli. Tuan, sungguh menakjubkan. Tepat ketika Ziji dan Wang Qiwer lelah, suara menawan Yan Lingji terdengar. Han Lingji, apa yang kamu lakukan di luar? Chukin bertanya dengan sedikit ketakutan. Bukankah Tuan mengatakan bahwa dia harus memberiku pelajaran di malam hari? Yan Lingji balas tersenyum, menunjukkan postur yang sangat menggoda. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku harus mengalahkanmu? Tanya Chukin. Lupakan saja, sepertinya Tuan tidak menginginkannya. Yan Lingji tersenyum menawan. Setelah mendengar ini, Chukin menunjukkan senyum aneh, seperti kilat, muncul di wajah Yan Lingji, dan hendak memeluknya, ketika ketukan di pintu terdengar. Siapa? Chukin berkata dengan sedikit marah. Penatua Chukin, ini aku. Suara di luar pintu penuh dengan daya tarik yang unik, siapa lagi kalau bukan Huliena. Huliena, Chukin mendengar ini, melepaskan Yan Lingji, keluar dari ruangan, dan menutup pintu lagi. Melihat pemandangan ini, Yan Lingji tersenyum dan duduk di kursi dengan kaki terlipat, dan segera mengambil teh di atas meja dan mencicipinya dengan anggun. Ada apa denganku? Chukin bertanya pada Huliena, dalam suaranya, tidak ada kemarahan, hanya kelembutan. Penatua Chukin, aku minta maaf mengganggumu untuk beristirahat. Huliena sedikit meminta maaf. Tidak apa-apa, aku belum tidur. Chukin menjawab, ada apa denganmu? Setelah mendengar ini, Huliena berhenti sejenak sebelum berbicara. Penatua Chukin, aku baru saja menembus level ke-60. Huliena setahun yang lalu, dia hanya level 53. Sekarang dia telah berada di kota pembunuhan selama 1 tahun, dan dia telah langsung mencapai level 60. Ketika Chukin mendengar ini, dia tersenyum tipis, kalau begitu selamat. Penatua Chukin, aku butuh cincin roh, yang sangat dekat dengan hutan Stardog. Huliena melanjutkan, Chukin mampu mengucapkan kata-kata Huliena, ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah ada sesuatu yang harus dikatakan pada dirinya sendiri, dan dia malu untuk bertanya. Kalau begitu, biarkan aku menemanimu ke hutan besar Stardog. Chukin berkata dengan aktif. Benarkah? Mata Huliena berbinar. Itu benar, Huliena bersungguh-sungguh, bukan karena dia tidak berani pergi sendiri, tetapi pergi ke hutan besar Stardog berarti berpisah dari Chu dan Qin, dan dia sedikit enggan. Tetapi, tetua Chukin, apakah kau tidak ingin kembali ke kekaisaran surga Dog? Huliena bertanya, itu adalah arah yang berlawanan dengan hutan bintang Dog. Kamu adalah murid Dong, Pope, dan aku adalah tetua Ola Wuhun, bagaimana mungkin aku tega melihatmu pergi ke hutan besar Stardog sendirian? Chukin balas tersenyum. Sebenarnya, apakah Chukin berharap Huliena akan meninggalkannya? Terima kasih, tetua Chukin. Huliena balas tersenyum saat mendengarnya. Baiklah, dengan perawatan Yin, luka Nightmare You hampir pulih. Besok, kami akan menemanimu ke hutan besar Stardog. Chukin menambahkan, baiklah, kalau begitu, tetua Chukin, istirahatlah yang cukup, aku pergi sekarang. Setelah berbicara, Huliena berbalik dan pergi, tanpa sadar menunjukkan senyum cerah. Melihat sosok Huliena yang pergi, tatapan Chukin sedikit terhenti, aku tidak tahu apakah Liena akan menerimaku.
Chukin menggelengkan kepalanya sedikit dan membuka pintu. Tuan, semuanya sudah selesai. Yan Lingji meletakkan tehnya dan bertanya dengan tenang. Ya, Chukin tersenyum sedikit, sekarang, tidak ada yang akan mengganggu kita. Ketika Yan Lingji mendengar kata-kata itu, dia berhenti bicara terlalu banyak, mengulurkan tangannya untuk melepaskan pakaiannya, dan perlahan berjalan menuju Chukin. Chukin tersenyum acuh tak acuh, menggendong Yan Lingji dan berjalan ke kamar mandi. Mandi dulu, jangan terburu-buru. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Keesokan paginya, Chukin menyewa kereta kuda dan mengantar gadis-gadis itu pergi dari kota ke hutan besar Stardow. Wah, rasanya familiar, sangat nyaman. Berjalan di hutan Stardow, Xiao Wu dan Wang Qiwer melompat-lompat, tampak sangat bahagia. Benar saja, hutan Stardow lebih cocok untuk kita, ucap Ain. Kekuatan lembut dan segar dilepaskan, dan rumput perak biru di hutan sekitarnya bergoyang, menyambut kembalinya Kaisar Perak Biru. Ya, sudah lama sejak aku kembali ke hutan besar Stardow. Ziji mengangguk, aku tidak tahu klanku, apakah kau mengingatku sebagai Raja Naga Iblis? Ziji, apakah kau masih Raja Binatang? Chukin bertanya dengan sengaja. Siapa yang kau pandang rendah? Mereka adalah Raja Naga Iblis dari neraka. Raja klan naga hitam, Ziji tersenyum. Oh, terima kasih sudah keluar, kalau tidak, kau tidak akan bisa menghancurkan semua naga hitam. Chukin meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berkata, siapa yang telah kuhancurkan? Xiao Wu, Erlong, Qiwer, wanita mana di sebelahku yang dapat lolos dari cengkeramanmu? Chukin berkata dengan suasana hati yang buruk. Mengapa tidak buruk? Kamu lobak kecil berhati bunga. Ketika kamu membutuhkanku, kamu sangat tidak sabar, mengatakan bahwa aku memiliki payudara besar dan bokong besar, mengatakan bahwa kamu menyukaiku untuk mengambil inisiatif. Mengapa? Pakai celanamu, katakan saja aku tidak oke. Ziji bersenandung lembut. Mendengar ini, Ziji, aku bercanda, jangan marah. Chukin tersenyum. Aku tahu, jawab Ziji. Mendengar kata-kata ini, wajah Huliena menjadi semakin merah. Selama periode ini, Chukin menggoda Ziji dari waktu ke waktu. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Ziji. Huliena. Pada saat ini, Chukin menoleh ke Huliena dan berkata, ah, Huliena, yang awalnya gelisah, dipanggil oleh Chukin dan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Huliena, apakah kamu sudah memikirkan cincin roh keenammu? Tanya Chukin. Huliena tampak malu dengan pertanyaan Chukin. Dia berhenti sejenak dan berkata, aku ingat guru memberitahuku bahwa ada sejenis binatang jiwa, yang paling cocok untukku, tetapi aku tidak dapat mengingatnya lagi. Tidak apa-apa, kalau begitu pikirkanlah perlahan-lahan. Jawab Chukin, sambil mencarinya, memikirkannya. Huliena mengangguk dengan lembut. Hei, saudari Naer, mengapa wajahmu begitu merah? Tanya Ziji. Setelah itu, Ziji melirik Chukin dan menunjukkan senyum penuh arti. Tidak, aku sakit. Apakah kamu ingin Chukinku menunjukkan kepadamu secara mendalam, dia akan memijat secara khusus, menyembuhkan semua penyakit. Pijat khusus. Huliena mendengar kata-kata itu, wajahnya semakin memerah seperti tomat. Benar sekali, orang yang menanggalkan pakaiannya, Xiao Wu, Ain dan yang lainnya, bahkan kau juga, oh, Ziji belum selesai berbicara, dan Chukin sudah menutupi bibir merah Ziji. Kemudian, Chukin menatap Huliena dan berkata dengan wajah tegas, Huliena, jika kau tidak ingat, bagaimana kalau kita pergi ke pusat hutan besar Stardow dulu? Pusat. Huliena mengambil kesempatan untuk bertanya. Yah, itu adalah kampung halaman Xiao Ziji dan yang lainnya. Chukin mengangguk. Yah, semuanya tergantung pada tetua Chu. Huliena setuju. Hao Tianzong, terletak sekitar 300 mil di sebelah timur kota Tiandou. 5 gunung tinggi terhubung, dan di puncak gunung terakhir berdiri sebuah kastil abu-abu yang tinggi. Pada saat ini, seorang pemuda berambut biru datang ke depan Hao Tianzong. Orang ini adalah Tang San. Ini sekolah Hao Tian. Tang San sedikit mengernyit. 5 rasa bercampur di hatiku. Dia mendengar ayahnya Tang Hao berbicara tentang sekolah Hao Tian, dan di mata yang terakhir, hanya kebencian. Di mata Tang Hao, sekolah langit cerah adalah sekte yang lemah. Dia tidak sabar menunggu sekolah langit cerah bangkit untuk menyerang Aula Roh dan bersaing dengan Aula Roh.
Siapa yang berani masuk tanpa izin ke area terlarang Hao Tianzong? Pada saat ini, melihat Tang San, tamu tak diundang, beberapa pemuda yang kuat dengan Confucius Wu, segera berjalan mendekat dan berhenti di depan Tang San. Junior Tang San, sampai jumpa para senior. Melihat paman-paman dari murid-murid sekolah Hao Tian ini, Tang San segera menundukkan tangannya. Nama keluargamu adalah Tang. Mendengar nama Tang San, murid Hao Tianzong yang bernama Tang San di kepala bertanya dengan ramah, apa hubungannya denganku, Hao Tianzong? Ayahku adalah Tang Hao. Tang San menjawab, apa, Tang Hao? Setelah mendengar nama yang bergema ini, para murid tampak segala macam hal, terkejut dan heran, tetapi lebih marah. Kau adalah putra bajingan Tang Hao, kata Tang San, dengan ekspresi marah, tetapi dia tersedak lagi setelah kata-kata itu sampai di bibirnya. Jika Tang Hao tidak membuat istana jiwa bela diri kesal, sekte Hao Tian mereka seharusnya menjadi yang paling cantik dan dihormati di dunia, bukan sekte yang hidup menyendiri di sini, dan dikritik oleh dunia. Berbicara tentang sekolah langit cerah, reaksi pertama dunia mungkin adalah yang pertama di dunia, lagi pula, Tang Chen adalah salah satu dari 2 gunung di dunia Master Roh. Tetapi segera, orang-orang akan berpikir bahwa ini adalah sekte pengecut, yang telah berada di pinggir lapangan dan tidak berani keluar dari gunung. Ini juga merupakan respons abadi di hati para murid sekolah langit cerah. Dan semua ini karena bajingan Tang Hao. Sekarang putra Tang Hao datang ke Hao Tianzong, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Caca, murid setengah baya ini Tang San adalah salah satu orang yang paling menyakiti Tang Hao. Kamu tidak diizinkan menghina ayahku. Tang San berkata dengan dingin. Jika bukan karena ayahmu dan ibumu yang jahat, mengapa sekolah Hao Tian berakhir di medan ini? Tang San mencibir, cepatlah, atau aku akan melawanmu sebagai bajingan. Kemerosotan sekte memang karena ayahku. Tang San menjawab, tetapi, para tetua, kamu sangat menghina ayahku. Jika aku tidak mencari keadilan untuknya, maka aku malu pada putra manusia. Apa maksudmu? Kamu masih tidak ingin melakukan apapun padaku. Jangan khawatir, kamu, putra Tang Hao, akan membayar kerugian yang disebabkan Tang Hao pada sekte. Tang San tersenyum menghina, 2 kuning, 2 ungu dan 1 hitam, 5 cincin roh menyala. Segera setelah itu, Tang San sudah melambaikan palu langit cerah di tangannya dan menghantamkannya ke arah Tang San. Melihat pemandangan ini, Tang San tidak berhadapan langsung dengan Tang San, tetapi memilih menggunakan bayangan hantu untuk menghindari masa lalu. Kecepatan Tang San tiba-tiba mengejutkan para pengikut Hao Tianzong. Kecepatan ini terlalu cepat, saya khawatir bahkan kaisar jiwa rata-rata tidak lebih dari itu. Bajingan kecil, berani bersembunyi. Tang San terkejut dan memilih untuk memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya. Namun, dia dihindari oleh Tang San lagi. Kali ini, Tang San menjadi sedikit marah, dan cincin roh ketiga langsung menyala, kemampuan roh ketiga, niat pertempuran langit luas. Begitu gerakan ini dilakukan, beberapa sinar cahaya biru menyembur keluar dari tubuh Tang San, dan dalam sekejap sinar cahaya ini menutupi radius 10 meter, menutupi Tang San juga. Di bawah niat bertarung ini, tubuh Tang San dipenjara di tempatnya, dan segera setelah itu, palu langit cerah di tangan Tang San pecah, bergegas menuju Tang San seperti meteor yang bergegas ke bulan. Senior, sebagai junior, aku sudah berulang kali menoleransinya. Senior agresif, jadi aku tidak bisa menahannya. Suara Tang San jatuh, dan palu langit cerah muncul dari tangannya, tetapi tidak ada cincin roh yang menyala. Pada saat ini, aura merah memancar keluar dari tubuh Tang San, itu adalah aura pembunuh yang dibawanya dari kota pembantaian. Jangan lupa, Tang San saat ini belum menjalani pembaptisan Tang Yuehua, dan aura pembunuhnya belum dihilangkan. Pada saat berikutnya, palu langit cerah yang diselimuti guntur dan kilat biru langsung menghantam palu langit cerah milik Tang San. Dengan suara, bang, yang keras, palu langit cerah milik Tang San langsung mengguncang palu Tang San kembali. Tang San baru berada di level 50, dan kekuatan roh Tang San berada di level 55, dan karena dia membawa tulang roh, itu jauh lebih kuat daripada Tang San. Tang San menangkap palu langit cerah, jadi dia juga langsung terkena serangan balik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, dan memuntahkan seteguk darah. Cepat, pergi dan laporkan kepada tetua. Bajingan kecil, kamu berani mengalahkanku dari sekte langit cerah. Melihat luka-luka Tang San,
para murid Sekte Langit Cerah yang tersisa berkata dengan marah. Saat berikutnya, mereka memanggil Palu Langit Cerah dan langsung menyerbu ke arah Tang San. Apa yang terjadi? Kata Tang San dalam hati. Dia merasakan aura pembunuh di tubuhnya gelisah, memberinya perasaan membunuh. Menghadapi Palu Langit Cerah yang mendekat, Tang San memilih untuk menekan aura pembunuh di tubuhnya, dan dengan cepat mundur ke belakang. Jika kamu melakukan ini lagi, aku tidak diterima, kata Tang San dengan marah. Namun, kelompok murid sekolah Langit Cerah ini jelas tidak punya niat untuk menyerah. Dalam keadaan ini, aura pembunuh di tubuh Tang San melonjak sepenuhnya, langsung meledakkan semua murid ini. Di antara para murid ini, yang terkuat adalah Sekte Jiwa, di mana lawan Tang San dengan berkah pembunuh, yang merupakan keturunan penghalang jahat Tang Hao. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari kastil Hao Tianzong. Saat berikutnya, seorang lelaki tua dengan sosok kurus dan rambut abu-abu terbang keluar dari kastil. 7 tetua, kau kebetulan ada di sini, orang jahat ini melukai paman Tang San dan melukai kita semua. Melihat lelaki tua itu, para murid sekolah Langit Cerah, satu demi satu berhamburan. Tetua ketujuh melotot ke arah Tang San, dan kemudian dengan ringan meremas telapak tangannya. Tang San disandera oleh kekuatan jiwa yang kuat. Melihat ini, Tang San sangat ingin melepaskan belenggu tetua ketujuh. Namun, tetua ketujuh sekolah Langit Cerah adalah gelar Dou Luo yang asli. Oleh karena itu, dalam sekejap, leher Tang San diambil ke tangan tetua ketujuh. Dasar orang jahat, berani menyakiti muridku sekolah Langit Cerah, mati saja. Leher Tang San dijepit di tangannya oleh tetua ketujuh, dan ada rasa sakit yang parah. 7 tetua, hentikan aku. Pada saat ini, sekelompok sosok terbang keluar dari kastil Hao Tianzong. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan sosok kekar dan mata tajam, dan dia adalah Master Sekte Hao Tian, Tang Xiao. Master Sekte, kejahatan semacam ini menyakiti muridku dari sekolah Hao Tian, kau harus menghentikanku. Tetua ketujuh, menatap Tang Xiao, berkata dengan dingin. Tetua ketujuh, bagaimanapun juga dia adalah darah Sekte Hao Tianku. Tang Xiao menjawab, dosa tidak akan mati. Jika bukan karena ayahnya Tang Hao, mengapa aku jatuh ke Sekte Langit Luas? Sekarang, dia menyakiti muridku dari Sekte Langit Luas. Pendekatan Master Sekte terlalu jujur. Tetua ketujuh berkata dengan dingin. Master Sekte, Tang San adalah putraku. Tetua ketujuh melanjutkan, Tang San berani menyakiti putraku. Sebagai seorang ayah, aku tidak bisa mengabaikannya. Dia tidak bisa mati, tetapi dia harus diserahkan kepadaku. Penatua ketujuh, kau, kata Tang Xiao dengan ekspresi dingin, bagaimana jika aku bilang tidak? Kalau begitu aku tidak akan pernah menyerah. Penatua ketujuh tidak mau, namun, dia tidak bisa mengalahkan Tang Xiao, jadi dia tidak berani mengatakannya. Hahaha, Sekte Langit Cerah, benar-benar membusuk seperti ini. Pada saat ini, suara rendah tua terdengar tanpa henti. Siapa? Mendengar suara ini, Tang Xiao dan para tetua Sekte Hao Tian semuanya terkejut. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi merah jatuh di depan semua orang. Orang ini bukan orang lain, tetapi Tang Chen. Melihat Tang Chen, semua murid sekolah Langit Cerah terkejut, terutama mereka yang bergelar Dou Luo. Mereka berani merasakan kekuatan jiwa orang di depan mereka begitu tak terduga. Siapa kau? Tang Xiao menatap Tang Chen dengan ekspresi berubah. Setelah 100 tahun, Tang Chen telah terkikis oleh niat membunuh untuk waktu yang lama, dan penampilannya telah berubah. Bagaimana Tang Xiao bisa mengenalinya sekilas? Tang Chen tersenyum acuh tak acuh, dan dengan lembut mengangkat tangannya, menarik Tang San kembali dari tangan Liang Doulou. Sungguh sekolah Langit Cerah, sungguh sekte nomor 1 di dunia. Tang Chen tersenyum dingin, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan pernah percaya bahwa sekolah Langit Cerah telah menjadi begitu bobrok. Telah menjadi orang lemah yang tidak dikenali oleh keenam kerabat. Diam, siapa yang mengizinkanmu memfitnah sekolah Langit Cerah? Karakter Liang Doulou adalah yang paling tajam, dan dia adalah orang pertama yang berdiri ketika Tang Chen menghina sekolah Langit Cerah. Aku khawatir, satu-satunya hal yang menghiburku adalah bahwa kalian boneka kecil telah dipromosikan menjadi gelar Doulou. Tang Chen tidak menghadapi Liang Doulou, kata-katanya menjadi lembut lagi. Bagaimanapun, ini adalah keturunan Tang Chen sendiri. Xiaoer, apakah kamu mengenalinya?
kata Tang Chen, dan mengeluarkan palu emas, dengan permata hitam di kedua ujung palu. Ketika Tang Xiao dan para tetua melihat palu ini, pupil mereka langsung berubah, lalu Tang Xiao dan yang lainnya melangkah maju, ingin melihat lebih jelas. Ini, tetua utama sekolah Haotian. Tang Xiao berkata dengan heran, bibir dan giginya bersemangat, berani bertanya, "Senior, apakah kamu?" "Xiaoer, ayo panggil kakek," jawab Tang Chen. "Kakek." Tang Xiao awalnya terkejut, diikuti oleh kegembiraan, dan langsung membungkuk. Temui tetua Tang Chen. Mendengar kata-kata ini, 5 tetua bergelar Douro dan para murid sekte Haotian berlutut bersama. "Siapa orang di hadapanku ini?" Tang Chen, eksistensi terkuat dalam sejarah sekolah langit cerah, dapat disebut sebagai master jiwa nomor 1 di dunia, Douro tingkat 99 yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, Chukin membawa semua putrinya ke danau kehidupan di inti hutan besar Stardow. "Aku akan segera menemui Daming Erming. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka," kata Xiao Hu dengan gembira. "Chukin, siapa Daming Erming?" Huliena menatap Chukin dan bertanya. Sepanjang jalan, dia selalu ingin berbicara dengan Chukin dari waktu ke waktu, dan tidak ingin kehilangan kesempatan. Dia adalah adik laki-laki Xiao Hu. Binatang jiwa berusia 100.000 tahun, ular piton sapi biru langit dan kera raksasa titan. Chukin sudah melihat niat Huliena, tetapi dia masih harus menjawab setiap pertanyaannya. Kera besar titan adalah raja hutan legendaris. Huliena berkata dengan heran, "Xiao Hu itu. Kenapa kamu tidak memberitahumu?" Chukin menjawab sambil tersenyum, "Xiao Ziji dan Ayin semuanya adalah binatang jiwa berusia 100.000 tahun. Ziji bahkan lebih dari 200.000 tahun." Ah, Huliena membuka mulutnya sedikit. Dia tahu bahwa Xiao Hu dan yang lainnya adalah binatang roh, tetapi mereka berusia 100.000 tahun. Dalam kesannya, semua binatang buas berusia 100.000 tahun itu adalah penguasa satu kelompok, keberadaannya sangat kejam, dan sebagai hasilnya mereka tumbuh begitu cantik, lembut, dan cantik. "Saudara Chukin, mengapa Anda tidak memperkenalkan saya?" Wang Qiwer berkata dengan marah. Chukin memperkenalkan semua orang, tetapi dia tidak senang jika dia tidak memperkenalkannya. "Baiklah, Lena, Yan Yu, berikan kalian perkenalan yang hebat." Chukin berkata, "Wang Qiwer, anjing emas bermata 3, hutan besar Stardow, tidak, satu-satunya binatang buas kaisar di seluruh benua Dou. Kaisar Ruibis." Yan Yu dan Huliena berkata serempak karena terkejut. "Kenapa, Saudari Yan Yu, Saudari Naer, kalian manusia juga tahu Kaisar Ruibis?" Wang Qiwer bertanya penuh harap di matanya yang indah. Nightmare Yu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, tapi, ucapkan kata-kata Kaisar, Saudari Qiwer, kalian pasti sangat baik, kan?" Petik 2. "Ya, Qiwer luar biasa." Wang Qiwer berkata dengan gembira, "Aku bisa memberitahumu Saudari Nightmare Yu, di seluruh hutan besar Stardow, tidak ada binatang buas jiwa, berani bersikap tidak hormat kepadaku." Raungan. Pada saat ini, binatang buas aneh meraung. Segera setelah itu, satu binatang buas jiwa yang kuat dan besar melompat keluar dari hutan dan mencegat Chukin dan yang lainnya. Di antara mereka, ada binatang serigala berbentuk manusia yang sangat langka, yang dapat berbicara bahasa manusia yang sederhana. Area terlarang di danau kehidupan, manusia berhenti. Huliena, Nightmare Yu dan yang lainnya sedikit terkejut, dan Xiao Hu menatap kelompok binatang jiwa aneh itu dengan bingung. "Kau, apa yang kau bicarakan? Danau kehidupan adalah tanah terlarang bagi binatang jiwa." Petik 2. "Dasar bajingan, tidakkah kau mengenali Ben Ruimon?" Wang Qiwer berkata dengan marah. Baru saja Wang Qiwer masih membual bahwa dia adalah kaisar binatang jiwa. Detik berikutnya, sekelompok binatang jiwa datang untuk menamparkan wajahnya. Manusia kecil, mati. Binatang jiwa serigala itu sama sekali tidak memberi Wang Qiwer wajah. Begitu suaranya jatuh, tubuh setinggi 6 meter itu melompat dan langsung jatuh ke arah Chukin dan yang lainnya. Binatang jiwa serigala itu jelas tidak lemah, dan kekuatan jiwa di tubuhnya sangat padat, setidaknya sekitar 80.000 tahun. Namun, sedetik berikutnya, Ziji sudah terbang keluar, kakinya berubah menjadi cakar naga, dan dia menendang langsung ke arah perut binatang jiwa serigala itu. Dalam sekejap, lidah binatang buas jiwa serigala itu terbang ke atas dan terbang terbalik, menyemburkan air. Melihat pemandangan ini,
binatang buas jiwa yang tersisa semuanya marah, membuka baskom darah mereka dan mulai mengaum dengan keras. Segera setelah itu, mereka bergegas maju dan mencabik-cabik kelompok manusia, Chu dan Qin. Hentikan semuanya. Namun, hasilnya sudah ditakdirkan, tetapi hanya dalam beberapa detik, kelompok binatang buas jiwa ini dipukuli habis-habisan oleh Chu Qin dan yang lainnya. Pada saat ini, suara wanita yang dipenuhi dengan rasa unik mulai terdengar. Mendengar kata-kata wanita itu, kelompok binatang buas jiwa segera berbaring di tanah dengan gemetar seolah-olah mereka mendengar nyanyian harimau di kawanan domba. Dengan sedikit keraguan, Chu Qin dan yang lainnya melihat ke arah danau kehidupan, arah suara wanita itu dimainkan, dan ternyata itu bukan harimau, melainkan kucing. Kucing hantu. Detik berikutnya, kucing hantu itu, dengan beberapa pasang surut, muncul di hadapan Chu Qin dan berubah menjadi wanita anggun. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia sangat cantik, dengan rambut ungu menjuntai di bahunya. Dia mengenakan mantel kulit karet ungu yang memantulkan cahaya. Tidak ada pola pada mantel kulit itu, tetapi dia memiliki sepasang kaki yang ramping. Kakinya, sosok yang sempurna dengan bagian depan dan belakang yang melengkung, ditampilkan di hadapan semua orang sepenuhnya, memberi orang kesan visual yang kuat. Kakinya sangat unik, sedikit terpisah, dan lebih indah. Kaki wanita itu juga mengenakan sepatu bot hak tinggi lavender, yang melengkapi jaket kulit karet yang ketat, seolah-olah membuat sosok anggun wanita itu ke tingkat yang lebih tinggi. Wanita ini adalah kucing hantu, Yuji yang diselamatkan Chu dan Qin dari cengkeraman Kaisar Tian dan Raja Qi. Kakak Yuji, Wang Qiwer mengenali Yuji pada pandangan pertama. Yuji, lihat tuanmu. Yuji berlutut dengan satu lutut ke arah Chu Qin. Chu Qin awalnya tidak mengenali Yuji, tetapi ketika dia mendengar ini, dia teringat. Terutama, tindakan Yuji membuat Chu Qin sedikit tegang, dan tubuhnya yang berlekuk membuat bokongnya yang seperti buah persik tampak ekstrim. Yuji, cepat bangun. Chu Qin membantu Yuji berdiri. Telapak tangannya memegang lengan lotusnya yang terbungkus mantel kulit karet, dan ketika dia memegangnya, Chu Qin merasa seolah-olah menyentuh kulit Yuji sepenuhnya, sangat halus. Terima kasih, Guru. Yuji menjawab dengan lembut. Yuji, bukankah kamu bersama Naer? Bagaimana mungkin kamu ada di danau kehidupan? Chu Qin bertanya sedikit ragu. Itu Tuan, dia memintaku untuk membantu ular piton banteng biru langit dan kera raksasa Titan, yang bertanggung jawab atas hutan besar Stardow. Yuji menjawab, yang bertanggung jawab atas hutan Stardow, Daming. Xiaowu bertanya dengan heran. Ya, Nyonya Xiaowu, Anda tidak tahu, di Tian mengalami klaustrofobia di Gua Naga Hitam, Raja Xiong Junci menjadi cincin roh Tuan, Brigit dan 10.000 Raja Iblis bertanggung jawab untuk menunggu Tuan, seperti ular piton banteng biru dan raksasa Titan hari ini. Kera, telah menggantikan di Tian dan telah menjadi kaisar hutan besar Stardow. Yuji menjawab, semua binatang buas jiwa di area inti akan dikerahkan oleh mereka. Semua binatang buas jiwa ini bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Kata Yuji sambil melihat cincin roh di sekitarnya. Sepertinya Ming Erming memiliki kehidupan yang baik. Xiaowu berkata sambil tersenyum, bagaimana kabar mereka berdua? Apakah mereka gemuk atau kurus? Tidak gemuk atau kurus. Sebelum Yuji menjawab, suara rendah dan gemetar gemuruh datang dari jauh dan dekat. Saya melihat dua bayangan binatang buas datang dengan cepat. Satu kera dan satu ular, kera itu seperti gunung berapi. Pinggang ular itu seperti tong, dan ada kepala seperti sapi. Itu adalah kera besar Titan dan ular piton sapi biru langit. Daming Erming, Xiaowu segera melambaikan tangan kepada mereka. Kakak Xiaowu, kakak Chu Qin. Kera besar Titan dan ular piton sapi biru langit mendatangi pemuda Xiaowu dan Chu Qin dan menyapa mereka. Daming Erming, apa kabar kalian? Chu Qin balas tersenyum. Baiklah, kakak Chu Qin, kakak Xiaowu. Mengapa kalian ada di hutan besar Stardow? Tanya kera besar Titan. Ya, jangan menyapa, aku akan membiarkan bawahanku untuk menyapa kalian. Ular piton sapi hijau langit menambahkan. Daming, kau memiliki kehidupan yang baik, begitu banyak binatang jiwa yang kuat mendengarkanmu. Xiaowu tersenyum cerah. Hehe, itu bukan karena kakak Chu Qin. Tianxing Niumang menjawab, jika bukan karena wajahnya, mustahil bagi Tuhan untuk mempercayakan tugas yang begitu penting kepada saudara-saudara kita. Ya, mari kita bicarakan lagi, tanpa Chu Qin,
kita pasti sudah menjadi cincin roh tulang roh sejak lama. Titan Great Ape mengikuti. Daming Erming, jika kau mengatakan ini, kau akan menghilang dari pandangan. Chukin menjawab, adikmu Xiao Wu adalah istriku, dan kalian berdua adalah adik laki-lakiku. Kakak laki-laki adalah adik laki-lakiku, bukan? Ya, seharusnya begitu, seharusnya begitu. Titan Great Ape tersenyum kembali, kakak Chukin, kakak Xiao Wu, dan kalian semua, maju cepat ke danau kehidupan, Daming dan aku telah menyimpan banyak buah. Xiao Wu, bawa semua orang ke sana. Chukin menjawab, aku akan pergi ke area inti. Aku akan datang kepadamu nanti. Baiklah, kau dan kakak Gu Yuena, seharusnya sudah lama sekali. Xiao Wu menjawab, kalau begitu kau, pergilah dan segera kembali. Aku juga ingin pergi. Ziji mengikuti. Ziji berharap bahwa ketika Chukin dan Gu Yuena bertemu, dia pasti akan berperilaku seperti yang diharapkan. Ketika saat itu tiba, dia dapat memanfaatkannya. Chukin tampaknya memahami pikiran Ziji, tetapi tidak menolak, dan menoleh ke Ayin berkata, Ayin, urus Nightmare Yu, Ziji dan aku mungkin tidak kembali malam ini. Yah, tidak masalah. Ayin tersenyum kembali, berhenti bicara. Chukin dan Ziji berjalan menuju area inti. Begitu mereka berbalik, mereka mendengar Wang Qiwer meminta pertanggungjawaban kelompok binatang buas jiwa. Dasar bajingan, siapa yang melakukannya pada binatang buas Ben Rui tadi? Ketika Chukin dan Ji mendengar kata-kata itu, mereka tersenyum diam-diam dan pergi dengan jari-jari mereka yang terkatup Pao Tianzong. Tang Chen duduk di kursi tuan, Tang Xiao, Tang San, dan 5 tetua, berdiri di samping mereka, tidak berani terkesiap. Bicaralah, kemana Hao Er pergi? Tang Chen menanyai semua orang. Kembali ke tetua Tang Chen, tidak. Aku tidak tahu. Lai Yangdou menjawab, orang baik, bukankah dunia menguap? Tang Chen berkata dengan dingin. Kakek, sepertinya beberapa waktu lalu, seorang murid sekolah Hao Tian telah melihatnya di kota Tiandou. Tang Xiao menjawab. Tang Chen terdiam sejenak, lalu berdiri dan berkata, aku mengumumkan 2 hal. Pertama, mulai sekarang, Sekte Hao Tian lahir. Kamu bertanggung jawab untuk menghubungi sekte eksternal sebelumnya, keluarga, dan kamu mengatakan bahwa Tang Chen telah kembali. Selain itu, aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan keberadaan Hao Er. Kedua, aku akan pergi ke Aola Wuhun. Kakek, kamu akan pergi ke Aola Wuhun. Tang Xiao berkata dengan kaget. Qian Dao Liu, seorang tua yang berani memperlakukanku seperti ini kepada sekte Hao Tian, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tang Chen menjawab dengan dingin. Saner, kau ikut aku. Tang Chen menoleh ke Tang San, ketika kau kembali dari Aula Roh, aku akan membawamu ke hutan besar Stardo dan mengambil cincin roh keduamu. Terima kasih kakek buyut, kata Tang San dengan gembira. Cincin roh Wuhun kedua, mungkinkah itu adalah yang ketiga kecil? Mendengar ini, Tang Xiao berkata dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ya, Paman, aku adalah roh kembar. Jawab Tang San. Awalnya, Yu Xiaogang memberitahu Tang San untuk menunggu sampai ia menjadi seorang bergelar Dou Luo dan kemudian menambahkan cincin roh ke roh kedua, tetapi Tang San tidak bisa menunggu. Jika ia tidak tumbuh dewasa, ia akan selalu dikalahkan oleh Chu dan Qin. Hutan Stardo, area inti. Chu Qin dan Ziji berhasil tiba di tempat pelatihan Gu Yuena. Sebelum mereka memasukinya, sebuah bayangan biru kehijauan muncul dari sana. Selendang rambut hijau halus milik pria itu, dan kesegaran alami yang samar mengalir di antara fitur-fitur yang indah, melengkapi gaun hijau di tubuhnya, membuatnya merasa seperti seorang wanita yang berjalan keluar dari lukisan, bukan angsa zamrud, tetapi Brigit. Siapa? Bigi, lihat Tuan Chu Qin. Brigit membungkuk kepada Chu Qin dan memberi hormat. Bigi, tidak perlu sopan, apakah Nair ada di sana? Chu Qin bertanya sambil tersenyum. Nah, Tuan, dia baru saja menyelesaikan perawatan dan tertidur. Brigit menjawab, baru saja tertidur. Chu Qin mengerutkan kening, pemalas ini, bagaimana kamu tidur di siang hari? Setiap kali Tuan menyelesaikan perawatan, dia akan tidur selama 1 jam. Brigit tersenyum, atau, aku akan membangunkannya. Tidak perlu. Chu Qin menggelengkan kepalanya, aku akan pergi sendiri. Setelah berbicara, Chu Qin membawa kedua putrinya dan berjalan dengan lembut ke bagian terdalam gua. Begitu melangkah ke tempat ini,
Chukin merasakan aroma yang familiar dan unik menyeruak di hidungnya, dan di ranjang batu di tengah, sosok cantik sedang tidur di langit. Dia mengenakan gaun perak panjang tanpa alas tidur. Melihat masa lalu dengan cara ini, itu hanya menghadirkan lengkungan yang sempurna. Aku bisa mendengar suara napas yang teratur keluar dari bibir merahnya yang menarik. Pada saat ini, Zizi dan Brigitte juga masuk dan dengan lembut menutup Simen. Chukin perlahan mendekatinya, menatap keindahan yang makmur di depannya yang tidak pernah bisa dia bosankan, dan dia tidak bosan melihatnya untuk waktu yang lama, dan dia menunjukkan senyum manja. Aku masih tidak bangun seperti ini. Jika orang bodoh ini diserang oleh seseorang, aku tidak tahu apakah dia terluka. Chukin menggelengkan kepalanya sedikit. Kultivasi Master tidak dapat diganggu. Tapi jangan khawatir, Master Chukin. Brigitte menjawab, dengan aku dan 10.000 Raja Iblis, tidak akan terjadi apa-apa pada Tuan. Siapa lagi yang berani datang ke sini? Terlebih lagi, ada pesona di tubuh Tuan. Jika seseorang menyentuhnya, Tuan akan bangun secepatnya. Lupakan saja, jangan ganggu dia dulu, ayo keluar dan tunggu sebentar. Chukin berdiri sebentar, menatap Gu Yuena dengan senyum penuh perhatian. Setelah itu, Chukin, Brigitte dan Zizi keluar dari kamar dan datang ke kamar luar. Bigi, sekarang Naer, apakah kamu harus dirawat setiap hari? Tanya Chukin. Brigitte menggelengkan kepalanya, memar di tubuh Tuan hampir pulih, dan sekarang aku terutama memulihkan vitalitas dan kekuatan roh di tubuh setiap hari. Satu-satunya hal yang sulit adalah bahwa kekuatan roh Tuan bercampur dengan 5 dewa tertinggi. Tidak mungkin untuk menggunakan semua kekuatan. Petik 2. Meskipun begitu, Tuan jauh lebih baik dari sebelumnya. Brigitte menjawab dengan gembira, terima kasih, Tuan Chukin. Apa yang kau bicarakan? Naer adalah istriku. Chukin menjawab, bukankah ini seharusnya terjadi? Yah, benar. Brigitte tersenyum tipis. Kakak Brigitte, apakah kau masih terbiasa tinggal di hutan besar Stardow? Pada saat ini, Zizi menatap Brigitte dan bertanya, sudah ratusan ribu tahun, apa yang tidak terbiasa? Brigitte berkata sambil tersenyum, aku benar-benar iri padamu Zizi, kau bisa mengikuti Tuan Chukin untuk bergaul di dunia luar. Kau juga bisa melakukannya. Zizi melirik Chukin, lalu berkata, mengikuti sisi Chukin, tidak perlu menutupi roh binatang buas. Chukin, kau benar. Petik 2 petik 2. Chukin sedikit terkejut. Zizi ini jelas ingin Brigitte tetap di sisinya. Tentu saja, ini yang diharapkan Chukin. Rao begitu, Chukin menjawab dengan tenang dan mudah, Setelah mendengar jawaban Chukin, Brigitte sedikit tergerak, tetapi dia masih mengerutkan kening. Tetapi jika aku pergi, siapa yang akan menjaga Tuan? Tuan, apakah Anda masih membutuhkan seseorang untuk menjaganya? Brigitte, jika Anda ingin pergi, pergilah. Pada saat ini, pintu bagian dalam terbuka, dan Gu Yuena yang terbangun keluar dari sana. Tuan, Zizi dan Brigitte segera bangkit dan berkata. Chukin bahkan datang langsung ke sisi Gu Yuena dan berkata dengan lembut, mengapa Anda bangun? Apakah kami mengganggu Anda? Gu Yuena menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana Anda bisa membangunkan saya, tetapi saya merasakan napas Anda. Qin, mengapa Anda ada di sini? Dengan itu, Gu Yuena memegang tangan Chukin dengan kedua tangannya. Saya menemani seseorang ke hutan besar Stardow untuk mendapatkan cincin roh, dan saya tentu akan datang dan menemui Anda di sepanjang jalan. Chukin balas tersenyum. Hei, ternyata sudah di jalan. Gu Yuena menghela nafas sedikit, saya pikir Anda datang ke sini dengan sengaja. Sepertinya saya terlalu khawatir. Tuan, jangan katakan itu. Pada saat ini, Zizi berkata, Chukin sangat merindukanmu, mengatakan bahwa jika kamu tidak ada, dia tidak bisa makan. Benarkah? Gu Yuena menatap Chukin Dao dengan mata berbinar. Kata Chukin sambil tersenyum. Gu Yuena segera terjun ke pelukan Chukin ketika dia mendengar kata-kata itu, dan seluruh tubuhnya terkubur dalam pelukan Chukin. Merasakan napas dan kelembutan unik Gu Yuena, Chukin mulai perlahan menurunkan telapak tangannya yang memegang Gu Yuena. Seketika, wajah Gu Yuena sedikit memerah, dan dia mengerang pelan, orang jahat, apakah ada orang di sekitar? Zizi, Brigitte, apakah mereka semua orang luar? Chukin balas tersenyum. Gu Yuena berhenti bicara, dan langsung melakukan serangan balik yang sama. Melihat pemandangan ini,
Zizi tiba-tiba tersenyum seperti bunga, dan Brigit memalingkan mukanya, tetapi masih ingin menggunakan cahaya kirinya untuk melihat sekeliling. Tuan, haruskah saya menghindarinya? Kata Brigit. Apa yang harus dihindari? Gu Yuena balas tersenyum, Bigi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu juga menyukai Chukin? Hah, Brigit tercengang sejenak. Bukannya Gu Yuena berbohong, tetapi dia terlalu terus terang. Chukin dan Zizi bahkan lebih terkejut, sedikit tercengang. Naer, apa maksudmu? Chukin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Orang ini, Brigit, sering mengatakan kepadaku bahwa dia mengagumi Zizi. Aku bisa bersamamu dan pergi ke dunia luar. Jawab Gu Yuena. Tetapi, Tuan, itu tidak berarti bahwa aku menyukai Chukin. Tuan, Brigit membantah dengan alasan, tetapi dia sedikit kurang percaya diri. Brigit, orang yang disukai, pasti punya dua kepribadian, yang pertama berpenampilan unik dan enak dipandang, dan yang kedua adalah pria yang kuat. Jika Brigit pernah melihat pria terkuat, mungkin sebelumnya adalah Ditian, maka sekarang sudah pasti Chukin, lagi pula, ini adalah pria yang bisa ditaklukkan oleh Raja Naga Perak. Sebenarnya, ada alasan lain. Gu Yuena selalu membicarakan kelebihan Chukin di depannya dari waktu ke waktu. Gu Yuena awalnya adalah idola Brigit, pria yang dipuji oleh seorang idola. Lambat laun Brigit menemukan bahwa citra Chu dan Qin menjadi semakin kuat di hatinya. Hal ini juga membuat Brigit menyukai Chukin tanpa terasa. Tuan, maksudku aku iri pada Zizi, tetapi mungkin itu bukan jenis kesukaan antara pria dan wanita. Brigit melanjutkan. Setelah itu, Brigit tersipu dan berlari keluar. Sebenarnya, Brigit percaya bahwa jenis kesukaan ini bukanlah jenis kesukaan antara pria dan wanita, tetapi rasa pemujaan yang luar biasa. Sekarang, setelah diekspos tanpa ampun oleh Gu Yuena, dia masih merasa sangat malu di depan Chukin. Melihat adegan ini, mata Gu Yuena sedikit berubah. Mungkinkah aku mengatakan sesuatu yang salah? Naer, Brigit mungkin malu. Chukin menjawab, kamu terlalu lugas untuk mengatakannya, dia tidak bisa menerimanya. Sebagai ahli cinta, Chukin tahu bahwa Brigit menarik baginya, tetapi dia belum tentu mendapatkan suka dan cinta, jadi adegan ini terjadi. Ah, emosi manusia terlalu rumit. Gu Yuena berkata dengan ekspresi sedikit mual. Maaf, Chukin, aku akan membiarkan Brigit menerimamu, tetapi jika dia tidak menerimanya, dia harus menerimanya. Tidak apa-apa, Naer, aku tahu apa yang dipikirkan Brigit. Chukin menjawab dengan lembut, lagi pula, Naer, aku tahu kamu ingin membantuku menjodohkan Brigit dan aku, tetapi kamu terlalu cemas. Ya, Gu Yuena tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan mengangguk dengan lembut. Sudah cukup bagimu untuk memiliki hati ini. Chukin menambahkan, aku akan melakukan sisanya sendiri. Kalau begitu pergilah. Gu Yuena mengangguk. Kemana harus pergi? Tugas pertamaku adalah memuaskanmu terlebih dahulu. Chukin menjawab, kamu tidak mau, aku akan memijatmu. Ya, Gu Yuena mengangguk dengan gembira. Setelah itu, Chukin menuntun Gu Yuena dan Zizi ke ruang dalam. Chukin, bagaimana caramu bermain? Kamu bilang, Zizi dan aku akan menemanimu sampai akhir. Berjalan ke ruang dalam, Gu Yuena langsung menjadi berani. Tidak usah terburu-buru, mari kita bermain sesuatu yang berbeda hari ini. Chukin mengatupkan mulutnya dan mengeluarkan dua set pakaian dari wadah pemandu jiwa. Satu set berwarna putih bersih dengan tepi renda merah muda dan logo khusus, dan set lainnya adalah rok dan kemeja. Dua set ini adalah pakaian perawat dan pakaian guru all profesional di benua Douluo, yang dipilih khusus oleh Chukin di kota sebelumnya. Chukin membeli banyak sekali set, dan dua set ini kebetulan berukuran untuk Gu Yuena dan Zizi. Apa ini? Zizi dan Gu Yuena bertanya serempak. Cobalah. Chukin tersenyum tipis. Oke, kedua jenderal wanita itu merasa ragu, dan mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan dua set pakaian di depan Chukin. Tiba-tiba, mata Chukin berbinar. Sosok Zizi relatif montok. Dia mengenakan pakaian profesionalnya, yang tidak bisa dikatakan pas. Hampir dibuat khusus, terutama dampak visual pada dada dan bokong persik yang tinggi, yang dapat membuat setiap pria tergerak olehnya. Gu Yuena adalah Raja Naga Perak yang sangat mulia, tetapi perawat itu terlihat sangat cocok dengan pakaiannya. Setnya dapat digambarkan sebagai sangat indah dan luar biasa. Sosok Gu Yuena ramping, dan dia mengenakan pakaian perawat,
yang membuat orang merasa sangat indah, berlekuk, dan mempesona. Chukin, apa istimewanya dua set pakaian ini? Gu Yuena bertanya dengan curiga. Mereka adalah binatang buas, bagaimana mereka bisa memahami makna khusus ini? Kamu tidak perlu tahu untuk apa. Chukin tersenyum tipis, aturan lama, Naer memiliki segel, kamu tidak bisa. Ziji, kamu turun. Ziji tersenyum menawan, lalu membalikkan punggungnya ke Chukin, dan jatuh dengan patuh, sementara Gu Yuena datang di belakang Chukin. 3 jam kemudian, Gua Angsa Zamrud, Brigit duduk di kursi, meletakkan tangannya di pipinya, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, ada 2 orang di hatinya, satu adalah Ditian dan yang lainnya adalah Chukin. Bagi Ditian, yang terakhir telah menjelaskan bahwa dia akan menunggu Brigit dan tidak akan memaksanya. Namun karena Ditian terlalu teralihkan, Brigit tidak pernah menunjukkan isi hatinya kepada Ditian. Adapun Chukin, dia memiliki rasa kekaguman yang tak tertandingi di dalam hatinya. Karena alasan yang sama, Chukin juga seorang kekasih, dan yang dia kejar adalah tipe pria yang emosional. Wah, Tuan dan Ziji begitu tergoda pada kekasih yang romantis seperti Chukin, dan mereka tidak ragu untuk menjodohkannya dengan wanita lain untuknya. Brigit berkata dalam hati, pria ini, apa yang dia lakukan? Apa pesonanya? Bukankah dia hanya manusia? Petik 2. Oh, tapi aku mengerti karakter Tuan, apa yang ingin dia lakukan, dia pasti akan melakukannya. Karena dia ingin aku mengikuti Chukin, maka kurasa tidak ada jalan lain. Brigit melanjutkan, jika tidak berhasil, aku akan mengikutinya dengan enggan dan menunggu dan melihat sebentar. Jika aku bisa jatuh cinta padanya, itu yang terbaik. Jika tidak, bahkan Tuan tidak dapat melakukan apapun padaku. Bridget melanjutkan, petik 2, tetapi, Tuan, apakah engkau benar-benar akan membiarkanku pergi? Lagi pula, Ditian sangat baik padaku. Dia berkata tidak pada tangan dan kakiku. Dia telah menoleransi sampai sekarang. Dia sekarang di penjara di Gua Naga Hitam. Aku akan meninggalkannya saat ini. Aku benar-benar narsis. Tuan Chukin menyukaiku atau tidak, bukankah itu sudah pasti? Brigit sangat terjerat dalam hatinya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana melakukannya. Benarkah? Mengikutiku dengan enggan. Saat itu, suara laki-laki dengan suara sedikit feminin melayang ke telinga Brigit. Tuan Chukin. Brigit segera terbangun, berbalik dan menatap Chukin yang muncul di sini untuk beberapa waktu yang tidak diketahui, dan berkata dengan heran, kapan kamu datang? Aku tidak tahu, tetapi aku telah mendengar semua kata-kata tadi. Chukin tersenyum kembali, Brigit terkejut sejenak, wajahnya sedikit memerah. Bridge, sebenarnya, kamu pasti sangat terjerat. Chukin berkata, jika kamu tidak suka bersamaku, aku tidak akan pernah membiarkan Naer memaksamu. Tidak, Tuan Chukin, aku tidak bermaksud begitu. Brigit berkata tanpa sadar. Chukin tersenyum tipis, namun, aku mendengar, kamu berkata, dan kamu hampir tidak bisa mengikutiku. Dan, aku juga mendengar bahwa kamu menyukai Ditian. Tuan Chukin, kalau begitu kamu mungkin salah dengar. Brigit menjawab, Biggie, kamu tidak perlu gugup. Chukin menjawab, di dunia emosi, tidak pernah ada kata enggan. Perasaan tidak pernah bisa dipaksakan. Baiklah, Tuan Chukin, aku akui bahwa aku sangat mengagumimu dan ingin berada di sisimu. Tapi sepertinya aku tidak menyukaimu. Brigit mengumpulkan keberanian, lalu membungkuk, kamu menghukumku. Apapun yang kamu lakukan, Brigit tidak akan menolak. Tidak perlu, Chukin berkata dengan santai, aku akan tinggal di hutan besar Stardew selama sekitar 10 hari. Setelah 10 hari, aku akan datang kepadamu, dan aku akan membawamu ke dunia luar untuk bermain. Chukin tidak pernah tidak sabar. Dia memperlakukan Doudou sebelumnya, Tang Yuewa dan Sueke, kapan dia merasa cemas. Itu miliknya, itu akan selalu menjadi miliknya. Chukin sangat percaya diri, karena Brigit tidak menolak dirinya sendiri, maka suatu hari, dia akan mengubah pemikiran Brigit. Ya, Brigit mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku pergi sekarang, kata Chukin, meninggalkan tempat itu. Chukin ditolak kali ini. Jika sebelumnya, dia mungkin sedikit munafik dan akan mencari kenyamanan sistem dan mereka, tetapi dengan pengalaman terakhir kali, dia tidak terlalu banyak mendesah. Bagaimana, Chukin? Gu Yuena dan Ziji telah menunggu di luar gua sejak lama.
Melihat Chukin datang, mereka segera menyapa Chukin dari kiri ke kanan, dan memegang lengan Chukin dengan erat. Bagaimana dengan apa? Chukin bertanya dengan sengaja. Bigi, apakah kamu menerimamu? Gu Yuena mengangkat alisnya. Naer, aku sudah mengatakan bahwa hal-hal seperti perasaan hampir tidak mungkin. Chukin menjawab, terlebih lagi, bagaimana kamu tahu bahwa aku menyukai Brigitte? Aku tipe orang yang bertemu dan mencintai seseorang. Orang-orang, kalau begitu aku tidak tahu. Ziji menjawab, tapi, sejauh ini, tidak ada wanita luar biasa yang kulihat lolos dari cengkeramanmu. Ziji, apa yang kamu katakan salah? Gu Yuena menjawab, Chukin, meskipun dia sedikit terganggu, orang-orang yang disukainya sangat baik. Demikian pula, hanya wanita baik yang layak. Chukinku, maaf, Tuhan, aku mengatakan sesuatu yang salah. Ziji buru-buru berkata, hanya di depan Gu Yuena, Ziji bisa bersikap begitu lemah lembut dan takut. Hei, lebih baik menjadi naerku. Chukin melingkarkan lengannya di sekitar Gu Yuena. Baiklah, jangan menghela nafas. Gu Yuena tersenyum manis, Qin, kamu telah mencapai gelar Douro, aku bisa mengajarimu rahasia klan naga yang lebih kuat. Benarkah? Apa itu? Chukin tiba-tiba bersemangat. Gu Yuena hanyalah rumah harta karun bergerak. Baik itu tulang jiwa atau makna yang mendalam, Chukin telah mendapat banyak manfaat, dan jika kamu mengeluarkan beberapa, kamu akan dapat bertarung selama beberapa tahun. Dalam kata-kata kehidupan sebelumnya, Gu Yuena adalah wanita kaya yang sebenarnya. Guru, bisakah aku belajar? Ziji bertanya dengan penuh harap. Tentu saja, kamu dan Qiwer Xiaowu dapat mempelajarinya. Tapi aku hanya mengajar Chukin, biarkan Chukin yang mengajarimu. Gu Yuena menjawab, dengan cara ini, kamu dan Chukin dapat ditambahkan perasaan di antara mereka. Baiklah kalau begitu. Ziji cemberut. Naer, apa yang kamu katakan, bukankah aku memiliki hubungan yang dalam dengan mereka, apakah kita masih perlu berkultivasi? Chukin berkata dengan nada tidak senang, Ziji, jangan dengarkan Naer, pergi dan panggil Xiao Wu Qiwer Ain. Panggil mereka semua, kata Ziji dengan gembira. Aula Wuhun, hari ini, tempat ini masih damai seperti biasanya. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci alam Master Jiwa. Siapa yang berani mengambil inisiatif untuk memecah ketenangan di sini? Namun, tiba-tiba, langit yang awalnya cerah tertutup rapat oleh awan gelap pada saat ini, dan kilat merah aneh meraung di antara awan gelap, mengamuk. Awalnya, Master Roh Aula Roh tidak peduli, tetapi kilat merah aneh itu menarik perhatian mereka. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang ke atas, sesosok tubuh perlahan turun dari awan. Orang ini, dengan sayap merah cerah mengepak di belakangnya, meskipun rambutnya yang abu-abu, matanya tajam dan jiwanya sangat kuat. Terutama, jatuh dari awan yang suram, seperti dewa yang turun dari 9 hari, itu memberi orang perasaan pemujaan. Orang ini adalah Dou Luo yang tak tertandingi, dewa setengah dewa Tang Chen. Siapa yang berani menyinggung wilayah udara Aula Roh? Di bawah tatapan terkejut semua orang di Aula Roh, beberapa Master Roh yang bertanggung jawab untuk menjaga wilayah udara kota Wuhun, atau keterampilan roh terbang, atau berjalan dengan pedang, datang ke Tang di depan Chen. Dapat dilihat bahwa ada 8 cincin roh yang berkedip-kedip di kaki sekelompok orang ini, dan mereka yang dapat berfungsi sebagai penjaga aula utama Aula Roh sama sekali bukan generasi biasa. Namun, Tang Chen tidak menempatkan kelompok Sol Dou di matanya. Tatapannya menyapu Aula Jiwa, dan akhirnya berhenti di gedung tertinggi Aula Jiwa, Aula Dou. Qian Daoliu, mengapa, teman lama ada di sini, bukankah kamu masih belum muncul? Tang Chen berkata dengan arogan ke arah istana Dou. Perkataan Tang Chen mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Bahkan tanpa kekuatan roh, Tang Chen langsung memanggil nama Qian Daoliu. Itu adalah rasa terkejut tersendiri, jadi tidak ada satupun dari penjaga kontra ini yang berani bergerak maju. Pada saat yang sama, para tetua dari Aula Wuhun juga berjalan keluar dari aula satu demi satu. Mereka menatap Tang Chen, dan mereka juga bisa merasakan rasa penindasan yang kuat. Pintu istana paus perlahan terbuka, dan Bibi Dong, yang glamor dan memikat, berjalan keluar dari sini dengan tongkat kerajaan di tangannya. Bagaimana mungkin? Bibi Dong bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar bisa merasakan fluktuasi kekuatan roh di langit, lebih baik darinya. Kau tahu,
Bibi Dong adalah seorang Douluo yang tak tertandingi, ditambah rumput peri khusus Cukin, dia bukan lagi yang lemah yang bahkan Tang Hao tidak bisa hentikan. Dan pada saat ini, sinar cahaya keemasan terangkat ke langit di istana Douluo. Orang ini memiliki 6 sayap di punggungnya, dan penampilannya sangat tampan. Dia secara mengesankan diabadikan di Aula Roh, Qian Daoliu. Ada apa? Beraninya kau memanggil namaku langsung. Qian Daoliu tersenyum tipis pada Tang Chen. Namun, dalam kata-katanya, tidak ada kesombongan dan ketidakpedulian, seolah-olah dia mengenali mantan teman ini. Namun, itu tidak lengkap. Qian Daoliu, kau tidak mengenali orang tua itu. Tang Chen melipat dadanya dengan kedua tangannya, sayap merahnya mengepak. Apakah aku mengenalmu? Qian Daoliu memiringkan kepalanya. Sepertinya kau tidak mengenaliku lagi. Tang Chen tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian telapak tangan kanan Kong Wu yang kuat terbuka. Gagangnya ditutupi dengan pola sihir yang luar biasa, dan kepala palu itu memiliki 2 palu merah tua seukuran tangki air. Penampilannya, ingat, dulu itu memukulmu ke seluruh lantai. Begitu palu langit cerah keluar, rasa penindasan Tang Chen langsung naik ke level lagi, dan semua penonton, termasuk beberapa tetua tingkat rendah, merasakan getaran di dada mereka. Dan para kontra yang begitu dekat mulai menggoyangkan tubuh mereka, merasa seperti mereka tidak bisa diam. Melihat ini, Qian Daoliu melambaikan tangannya dengan lembut, memberi isyarat kepada kelompok Soldowo untuk terbang kembali ke tanah, dan segera pupil matanya menatap Tang Chen sedikit. Jadi itu kamu, Tang Chen, kamu masih hidup. Hanya beberapa kata saja membuat para penonton merasakan pencegahan dari jiwa. Tanpa diduga, orang di sini sebenarnya adalah salah satu dari 2 gunung di dunia Master Roh, Tang Chen dan sekarang, Qian Daoliu, Tang Chen. 2 gunung yang tak dapat diatasi di dunia Master Roh ini telah berkumpul bersama. Hahaha, Tang Chen tertawa keras. Qian Daoliu, kalian tidak mati, bagaimana mungkin aku mati? Qian Daoliu tersenyum tipis, aku tidak melihatmu selama beberapa dekade, kau telah banyak berubah. Kau sama sekali tidak berubah, dan kau masih memiliki wajah putih kecil ini. Tang Chen menjawab, sayang sekali beberapa orang tidak menyukai Xiao Bai Fest, dan mereka menyukaiku dengan kekuatan yang begitu kuat. Tentu saja Qian Daoliu tahu bahwa beberapa orang yang dikatakan Tang Chen secara alami mengacu pada Bo Saixi. Dulu, dia dan Tang Chen jatuh cinta pada Bo Saixi bersama-sama, tetapi Bo Saixi memilih Tang Chen, yang juga menjadi rasa sakit yang tak kunjung hilang di hati Qian Daoliu. Sekarang, Tang Chen mengungkit hal-hal lama lagi dan membuka kembali luka-luka Qian Daoliu, membuat yang terakhir sedikit marah. Tang Chen, apa yang kau lakukan di Aula Wuhunku? Apa? Tang Chen tersenyum tipis, oh, wajah putih kecilmu, saat aku tidak di sini, kau begitu sering menindas sekolah langit cerahku. Hari ini, aku akan membuatmu dan seluruh Aula Wuhun membayar harganya. Begitu suara Tang Chen jatuh, 8 hitam dan 1 merah di bawah kakinya, 9 cincin roh yang mengerikan menyala, dan segera palu langit cerah yang sangat besar itu telah mengenai Qian Daoliu. Seraf, miliki. Qian Daoliu telah menduga Tang Chen akan mengambil tindakan, dan segera memanggil seorang seraf. Demikian pula, di bawah kakinya, ada 8 hitam dan 1 merah, dan 9 cincin roh berkedip-kedip. Pada saat berikutnya, pedang langit Qian Daoliu dan palu langit cerah Tang Chen bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, gelombang energi yang mengerikan menyebar, langsung menghancurkan 2 bangunan kota Wuhun baru-baru ini. Tidak hanya itu, langit terbelah menjadi 2, satu ditutupi dengan emas dan yang lainnya ditutupi dengan awan merah gelap. Ini adalah tabrakan yang terkuat di dunia. Merasakan guncangan bumi dan gunung-gunung, pupil para penonton terbuka. Pada awalnya, Qian Daoliu dan Tang Chen masih dalam keseimbangan yang mendekati batas, tetapi seiring berjalannya waktu, wajah Qian Daoliu mulai menjadi tegang, sementara wajah Tang Chen rileks. Ini tidak bisa dihindari. Ketika Tang Chen tidak berpartisipasi dalam ujian Dewa Asura, dia mampu melawan Qian Daoliu dan bahkan berbagi warna melalui Osumihama. Tetapi sekarang, Tang Chen kembali dari ibu kota pembantaian, belum lagi aura pembunuh yang brutal, dan dia juga mendapatkan warisan Dewa Asura, jadi dia telah membuka jarak dari Qian Daoliu. Tentu saja, jaraknya masih sangat lemah. Oleh karena itu, pada akhirnya, keduanya terguncang pada saat yang sama. Qian Daoliu, selama puluhan tahun, kekuatanmu tampaknya tidak bertambah lagi. Jadi, Tang Chen menggoda Qian Daoliu.
Kamu memang sudah tumbuh banyak, tapi tidak sebesar itu. Qian Daoliu tersenyum, tidak mau kalah. Benarkah? Aku baru saja melepaskanmu. Ayolah Qian Daoliu, satu gerakan menentukan hasilnya. Jika aku kalah, aku akan kembali ke sekolah langit cerah. Jika aku menang, datanglah ke sekolah langit cerahku, berlutut dan minta maaf. Tang Chen tersenyum acuh tak acuh. Segera setelah itu, sebelum Qian Daoliu setuju, di tangan kirinya, sebuah pedang raksasa berwarna merah tua yang juga ditutupi dengan pola sihir muncul. Melihat pedang raksasa ini, senyum Qian Daoliu berangsur-angsur mengeras. Dia bisa merasakan kekuatan yang tak terduga seperti jurang hitam dari atas pedang raksasa ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa energi di atas pedang raksasa ini tidak kalah dari Tang Chen lainnya. Surah Broken Sky. Saat berikutnya, pupil Tang Chen berubah menjadi merah darah, memegang pedang di satu tangan dan palu di tangan lainnya, bergegas menuju Qian Daoliu seperti dewa kematian. Terlebih lagi, dalam perjalanan menuju benturan, hantu merah darah besar dengan tinggi beberapa puluh meter muncul di belakang Tang Chen. Hantu itu juga memegang palu di satu tangan dan pedang di satu tangan. Itu tampak seperti Tang Chen, tetapi lebih misterius daripada Tang Chen. Kemampuan jiwa ke-9, kemuliaan malaikat. Merasakan pukulan luar biasa Tang Chen, Qian Daoliu tidak berani meremehkannya, dan menggunakan kekuatannya yang terkuat. Qian Daoliu telah menggunakan trik ini sebelumnya, dan itu digunakan untuk melawan Chu dan Qin pada saat itu. Dapat dilihat bahwa dalam sekejap, hantu Dewi Malaikat besar perlahan terbentuk di kepala Qian Daoliu. Saat berikutnya, Sang Dewi melipat tangannya dan perlahan-lahan menghancurkannya bersama-sama. Segera setelah itu, kecemerlangan emas yang luar biasa terbentuk di depan Sang Dewi, dan segera bergegas menuju Tang Chen. Pada saat yang sama, palu dan pedang di tangan Tang Chen ditembak jatuh dengan bayangan surah di belakangnya. Ledakan, tabrakan yang mengejutkan telah dimulai, dan tabrakan dua orang yang tak tertandingi, yang dapat disebut pukulan terkuat, seperti dua meteor yang bertabrakan dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, medan magnet energi yang mengerikan terbentuk di sekitar mereka berdua. Di bawah tekanan medan magnet itu, ruang itu tampak terdistorsi dan runtuh. Medan magnet itu semakin membesar, secara bertahap menempati seluruh langit, dan semua bangunan di kota Wuhun di bawah kaki mereka beterbangan seperti konfeti. Ini adalah orang terkuat di dunia. Apakah ini tabrakan dua gunung dalam legenda alam Master Jiwa? Para penonton itu menelan ludah mereka dan menegang di tempat. Pada saat ini, Golden Crocodile Douluo dan para tetua lainnya melakukan pemujaan, dan pemujaan tersebut membuka cincin roh Wuhun, membentuk topeng energi yang besar, melindungi Gunung Wuhun di dalamnya. Bibi Dong dari Gunung Wuhun, melihat pemandangan ini, wajahnya yang cantik menampakkan ekspresi yang rumit, dengan kegembiraan dan kekhawatiran. Dengan gembira, dia melihat Qian Daoliu mengempis sekali lagi, tetapi khawatir Tang Chen benar-benar kembali, dan dia lebih kuat dari legenda. Konfrontasi antara Tang Chen dan Qian Daoliu berlangsung selama 10 menit. Qian Daoliu, wajahmu tidak tua, tetapi tubuhmu terlalu tua. Tang Chen mengejek dengan keras. Pada saat ini, dengan suara gemuruh, keduanya akhirnya memutuskan pemenangnya. Qian Daoliu kalah dari Tang Chen dan terlempar ke tanah dari udara. Pemujaan yang hebat. Melihat pemandangan ini, dan para tetua Aula Wuhun terkejut. Segera mereka menyalakan cincin roh satu persatu dan bergegas menuju Tang Chen. Hahaha, mari kita bersatu, semakin banyak semakin baik. Tang, kita akan membunuh hari ini. Mata Tang Chen bersinar dengan kilau merah tua, dan dia menatap para tetua yang diabadikan dengan penuh kegembiraan. Pada saat ini, sosok yang cantik melampaui para tetua ini seperti kilat. Segera kakinya berwarna kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 dan merah. 9 cincin roh menyala, seperti meteor, dan langsung menghantam Tang Chen. Orang ini adalah Paus Bibi Dong. Bagaimanapun, dia melakukannya, bagaimanapun, yang ingin dibunuh Tang Chen adalah seluruh Aula Wuhun. Merasakan fluktuasi kekuatan roh Bibi Dong yang tidak lebih lemah dari Qian Daoliu, pupil Tang Chen sedikit menyusut, dan segera melambaikan pedang ilahi surah di tangannya, menebas ke arah Bibi Dong. Awalnya, celah antara Peerless Douluo kecil dan keterlaluan, karena sudah mendekati batas, dan satu terobosan lagi adalah dewa. Dan Tang Chen memiliki pedang ilahi Asura, jadi dia bisa mengalahkan Qian Daoliu, tetapi dia juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa,
jadi untuk sementara waktu, dia tidak segera menaklukkan Bibi Dong. Pada saat yang sama, para tetua yang diabadikan di Aula Roh telah terbunuh, dan di bawah superimposisi mereka semua, Tang Chen mulai mundur. Pada saat ini, wajah Tang Chen sedikit mengembun, tanpa diduga, sudah ada dua Douro yang tak tertandingi di Aula Wuhun. Saat berikutnya, Tang Chen melirik Qian Daoliu, yang telah bangkit dari tanah tetapi tidak memiliki kemampuan bertarung, dan tertawa, Aula Wuhun, tidak ada yang lain, aku dapat memberitahumu bahwa sekolah langit cerah telah lahir di masa depan. Akun ini, aku perlahan menghitung denganmu. Begitu suara itu jatuh, Tang Chen telah menghilang di tempatnya. Bibi Dong dan semua tetua menyembah, semua mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka bahwa Tang Chen sudah begitu kuat, dan mereka semua bergandengan tangan dan tidak menaklukkan Tang Chen. Tang Chen ini sudah begitu kuat, aku khawatir tidak ada seorang pun di benua Douluo yang bisa mengalahkannya. Buaya emas Douluo menghela nafas. Mata indah Bibi Dong sedikit menyipit, dan hal pertama yang dipikirkannya adalah Chu Qin kesayangannya. Dia berpikir, jika Chu Qin ada di sini, Istana Wuhun tidak akan begitu pasif, bukan? Segera setelah itu, Bibi Dong tampak kejam. Sebagai wanita yang ambisius, dia tentu saja tidak bisa membiarkan sekolah langit cerah berkembang. Sepertinya rencana perburuan jiwa akan segera dimulai. Sasaran pertama adalah sekolah langit cerah. Chu Qin, di mana kau? Tak lama kemudian, Bibi Dong berkata pelan dalam hatinya. Hutan besar Stardow, area inti. Baiklah, hantu Dewa Naga, aku telah menyerahkannya padamu. Gu Yuena menatap Chu Qin, begitu juga dengan para murid, seperti kera raksasa Titan Xiaowu, ular piton sapi biru langit, dan sebagainya, sambil tersenyum. Apakah ada di antara kalian yang mempelajarinya? Gu Yuena menambahkan, Tuan, kau pernah mengajarkannya, siapa yang akan mengajarkannya? Ziji berkata dengan sedikit kebencian. Ya, saudari Naer, ini terlalu rumit. Xiaowu mengikutinya, aku akan mengajarkannya. Chu Qin balas tersenyum. Setelah mendengar ini, para gadis dan ular piton sapi biru langit, kera besar Titan semuanya terkejut. Apakah itu bohong? Sudut mulut Chu Qin sedikit miring, dan segera, sedikit cahaya keemasan mengalir di tubuhnya. Detik berikutnya, dua sosok identik muncul dari tubuh Chu Qin dan mendarat di sisi kiri dan kanannya. Melihat pemandangan ini, Gu Yuena tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk tangan kecilnya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Qin, kamu pantas mendapatkannya. Tidak normal. Xiaowu dan Ziji mengumpat pelan serempak. Sebenarnya, itu tidak sulit. Chu Qin tersenyum kembali, selama kamu mengerti dan mengalaminya dengan hatimu, kamu dapat mempelajarinya dengan mudah. Kakak Chu Qin itu bohong. Wang Qiuer cemberut, mengapa Qiuer tidak? Aku hanya memasang telingaku dan mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan kakak Naer. Yah, ini mungkin terkait dengan pemahaman diam-diam antara aku dan Naer. Chu Qin tersenyum tipis, tidak peduli apa yang dia katakan, aku dapat memikirkannya bersamanya untuk pertama kalinya. Ya, semua wanita mengangguk, apalagi yang bisa menjadi kombinasi yang lebih diam-diam daripada antara dua pasangan yang saling mencintai. Bagaimana dengan yang kedua? Wang Qiuer bertanya selanjutnya. Itu sudah jelas. Chu Qin menatap Wang Qiuer sambil tersenyum tipis, itu ada hubungannya dengan IQ. Mendengar ini, semua wanita tertawa serempak. IQ? Apa itu? Wang Qiuer bertanya dengan bingung. Qiuer, maksud tuanmu adalah kamu bodoh. Yuji menutup mulutnya dan tersenyum. Oh, Wang Qiuer terkejut sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Chu Qin, kamu berani memanggilku bodoh, kamu mati saja. Setelah mengatakan itu, Wang Qiuer berlari ke arah Chu Qin dengan gigi dan cakarnya. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan memperlihatkan dua hantu dewa naga dan tiga sosok. Mereka berlari ke arah yang berbeda, yang langsung membuat Wang Qiuer bingung. Melihat pemandangan ini, Wang Qiuer tampak sangat sedih. Dia menyerah mengejar Chu Qin, bersembunyi di tanah, membenamkan kepalanya di lututnya, dan mulai menangis pelan, kakak Chu Qin terlalu jahat, aku tidak akan bermain denganmu. Jangan lupa, binatang buas yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun itu setara dengan IQ manusia berusia 3 tahun, dan Wang Qiuer, dengan IQ sekitar 11 atau 12 paling banyak, dianiaya oleh Chu dan Qin di depan begitu banyak orang, dan langsung menangis dengan sedih. Ketika Chu Qin mendengar ini, dia segera berhenti bercanda dengan Wang Qiuer, lalu mengambil kembali hantu itu,
mendatangi Wang Qiwer, dan berkata dengan lembut, "Baiklah, Qiwer, akulah yang tidak baik, jangan menangis." "Ya, Qiwer, Chukin bercanda denganmu. Qiwer, jangan menangis." Gu Yuena dan Yuji juga menghibur satu demi satu. Ketika Wang Qiwer mendengar kata-kata itu, dia berhenti menangis dan mengulurkan tangan ke arah Chukin. Chukin segera memegang lengan lotusnya dan ingin membantunya berdiri. Namun, begitu tangan Chukin bergerak, tangannya langsung terkunci oleh genggamannya, dan segera, dia menggigit lengan Chukin. Ah! Tiba-tiba, suara gemuruh yang menusuk hati keluar dari mulut Chukin. Mendengar suara ini, ekspresi Wang Qiwer berubah dan dia buru-buru bertanya, "Kakak Chukin, maafkan aku, Qiwer tidak bermaksud begitu. Qiwer hanya ingin menggigitmu, tetapi tidak ingin menggigitmu. Itu bohong padamu, tidak apa-apa." Melihat ekspresi gugup Wang Qiwer, Chukin segera menunjukkan senyum cerah. Senyum Chukin segera menyapu ekspresi gugup Wang Qiwer, dan kemudian segera terjun langsung ke pelukan Chukin. Melihat pemandangan ini, semua gadis tertawa bahagia. Dalam beberapa hari berikutnya, Chukin menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama para gadis di hutan besar Stardoll. Pada siang hari, Chukin dan Gu Yuena mengajari semua wanita untuk mempelajari makna mendalam keluarga naga, dan di malam hari, Chukin menemani mereka untuk bergiliran melakukan diskusi khusus. Hanya saja, Gu Yuena sudah pasti. Bagaimanapun, Chukin akan segera berpisah dari Gu Yuena. Malam ini, seperti biasa, Chukin dan Gu Yuena berbaring di ranjang batu, menunggu Ziji mengatur seseorang untuk menemani mereka berdiskusi. Baik itu Chukin atau Gu Yuena, mereka sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini. Tuan, Yuji, mengapa Anda di sini? Apakah ada yang salah?" Chukin sedikit terkejut. "Itu, Tuan, Yuji Dai mengerutkan kening, lalu berlutut. Senior Ziji berkata, "Biarkan aku melayani Anda." "Melayani?" Chukin dan Gu Yuena tertegun sejenak, dan kemudian mereka saling memandang secara diam-diam dan memahami, "Kebaikan, Ziji. Ziji, ini akan melakukan sesuatu. Sistem telah mengatakan bahwa Brigit Yuji adalah salah satu misi Dewi, yang semuanya sudah ditakdirkan, karena Anda tidak dapat melarikan diri, Anda hanya dapat menerima. Terlebih lagi, bukankah ini sesuai dengan hobi dan kepribadian Chukin? Mengapa dia menolak?" "Yuji, bangun dulu." Jadi Chukin bangkit dari tempat tidur dan berkata, "Yuji, apakah kamu tahu apa artinya melayani kami?" Chukin tersenyum ringan.